Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, kalau Nabi bersabda tentang firmannya Allah, namanya apa nih? Hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Al-kibriya uridai, sombong adalah ridaku, surbanku. Wal azamatu izari, dan merasa besar itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang mengambil, siapa yang merampas salah satu dari dua hal tersebut dariku, alqaituhu finnar, aku lemparkan dia ke dalam nerakaku. Yang pantas sombong cuma aku, kira-kira gitu loh. Yang pantas merasa besar cuma aku, kalian semua sama di hadapanku, hamba-hambaku. Kalau kamu ngerasa pantas buat sombong, pantas buat merasa besar, aku gak peduli, aku lempar kamu ke dalam nerakaku. Na'udzubillah. Mudah-mudahan diselamatin semua dari kesombongan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Nabi besar Muhammad, Yusyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah midlud dar fi suratir rijal. Adzar di situ artinya apa? Yusyarul mutakabbirun, semut. Yusyarul mutakabbirun, orang-orang yang sombong digiring yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, orang-orang yang sombong itu diserupakan midluddar fi suratir rijal, seperti semut tapi dalam bentuk orang. Yaghsyahumudzul min kulli makan, dia diliputi dengan kehinaan dalam segala penjuru, di setiap tempat. Al-hadits. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Man ta'awama fi nafsih, siapa yang merasa dirinya besar, dalam dirinya dia merasa besar, waqtala fi masyatih, dan dia sombong, angkuh dalam jalannya, laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah murka padanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga baginda Nabi besar Muhammad, Bainama rajulun mimman kana qablakum, ada seseorang laki-laki dari zaman sebelum kalian, yajurru izarahu, dia menarik izarnya, kainnya itu diseretnya, khayala, dalam keadaan sombong, khasafallahu bihi fil ard, Allah kemudian menenggelamkannya dalam tanah. Apa tuh namanya? Tiba-tiba masuk ke tanah tuh loh. Menimbun. Dia kemudian tertimbun dalam tanah. Apa ya? Bukan tertimbun. Tenggelam dalam tanah, masuk dalam tanah tuh. Apa namanya? Jeblos kalau kata orang Jawa. Terpelosok. Terpelosok itu karena ada sesuatu ya. Kalau ini enggak gitu, kayak zut digituin tuh loh. Tertelan bumi. Fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan dia pun yatajaljal, apa nih bahasanya nih? Tenggelam, timbul tenggelam. Ya, timbul tenggelam. Fiha, di dalam tanah tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga, man kana fi qalbi, orang yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarratin min kibrin, setitik debu dari kesombongan. Faqala ar-rajul, seseorang dari sahabat berkata, ya Rasulullah, inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasana. Kadang-kadang nih seorang dari kita nih, ya Allah, ya Rasulullah, senang kalau pakai baju yang bagus. Wa na'luhu hasanah, dan senang sepatunya bagus. Senang pakai baju mahal, senang pakai sepatu mahal, sombong masuk neraka dong. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian mengatakan, innallaha jamil, Allah senang, sesungguhnya Allah indah, yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Bukan itu yang dimaksudkan sombong. Kamu senang pakai baju bagus, bagus, silakan pakai baju yang bagus. Jangan sampai kamu mampu malah bajunya robek-robek. Malah Allah nggak suka kayak begitu. Jangan sampai kamu malah kelihatan kayak kucel, kumel, lusuh, kusut, dekil, dekumal. Jangan kelihatan yang cakep. Jadi orang Islam malah harus kelihatan cakep. Silakan pakai baju bagus, silakan pakai sepatu bagus. Kamu mampu asal jangan utang. Pakai yang bagus, jangan maksa. Ya kan begitu ya? Jangan maksa sampai utang-utang, sampai kredit-kredit. Wah, itu maksa. Jangan maksa, tapi berpenampilanlah yang rapi. Berpenampilanlah yang bagus, yang cakep. Sebab innallaha jamil, Allah tuh cakep, yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Allah indah, menyukai yang indah. Allah bagus, menyukai yang bagus-bagus. Al-kibr, yang namanya sombong bukan kayak begitu. Bukan suka sama yang cakep-cakep itu sombong, nggak sombong itu. Itu namanya merasakan nikmatnya Allah. Itu namanya tahaddutsan bin nikmah. Gitu ya, menceritakan nikmat yang Allah udah kasih. Kalau dikasih, Allah suka kelihatan. Oh, dia emang orang benar, orang dikasih sama Allah. Makanya seperti yang di minggu lalu saya sampaikan, orang kalau suka pakai baju yang robek, suka pakai piring yang ya atau gelas, suka pakai sisir yang ompong, itu bakalan panci yang satu pegangannya hilang, kecuali yang emang modelnya gitu. Ada kan, ada tuh kan yang modelnya gitu. Nah kalau yang aslinya ada dua, asalnya ada dua, yang satu copot dipakai aja jadi jimat. Ini teman-teman saya sekalian, yurithul faqr, bikin kefakiran. Allah lihatnya dikasih banyak-banyak, malah yang dipakai yang jelek-jelek. Aku ambil balik deh. Nah, tuh. Jangan sampai kayak begitu ya. Harus kelihatan. Nggak harus mahal, nggak harus bermerek, nggak harus yang harganya gitu-gitu. Nggak harus teman-teman sekalian. Nggak apa-apa nyari diskonan, nggak apa-apa. Benar. Tapi yang pasti maksudnya harus kelihatan bagus ya. Jangan sampai tuh kayaknya ada stigma bahwa orang kalau pergi pengajian ya ibu-ibu gitu-gitu deh. Gitu ya. Kalau ibu-ibu yang kaya-kaya nggak ketemu di pengajian. Kan? Kenapa gitu? Karena yang kayaknya pun kalau pergi pengajian kelihatannya kayak orang nggak punya juga, usut, dekil, itu kan, ya gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman sih sekalian. Nabi itu keren kok. Kalau ngeliatin para ulama-ulama, keren-keren kan. Umar bin Hafid gitu ya. Pernah lihat nggak bajunya yang dekil? Nggak pernah. Rapi, cakep. Sudah 5. Nggak mau gitu kan? Nggak mau saya. Kalau kelihatan cel. Innallaha jamil yuhibbul
Yang namanya sombong bukan kelihatan jelek. Yang namanya sombong Yang namanya sombong bukan kelihatan cakep dan menyukai yang cakep-cakep. Bukan gitu yang namanya sombong. Apa itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Apa batarul haq? Menolak kebenaran. Siapa yang ceramah? Ustaz Halimah. Itu namanya sombong. Begitu ya? Siapa yang ceramah? Ustaz ini? Ya enak tuh. Kalau Ustaz Halimah aku baru mau. Itu juga sombong. Teman-teman saya sekalian, jangan begitu. Begitu ya? Jangan remehkan orang. Jangan menolak kebenaran. Siapa dulu yang ngomong? Yang ini nggak bakalan bener tuh, pasti salah semua tuh. Waduh, itu namanya batarul haq. Kita ditegur sama orang lain, jangan pernah nolak teguran itu. Kamu tahu apa? Baru ngaji kemarin sore aja menegur-negur saya. Saya nih udah 11 tahun ngaji di Ahbabuz Zahra. Waduh. Itu namanya batarul haq, menolak kebenaran. Banyak yang kayak begitu. Ya, kita jangan jadi salah satunya, teman-teman sekalian. Yakni raddu itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang, merendahkan orang, menghina orang. Itu namanya ghamtun nas. Ihtigaruhum wazdira'uhum, menghina mereka dan mengesampingkan mereka, menganggap rendah mereka. Kayaknya saya doang yang paling pintar, saya yang paling ini, semuanya ecek-ecek. Ya, remehan roti lah, rengginang. Semua orang dikacangin padahal bukan martabak. Tuh dia tuh, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala kesombongan. Teman-teman saya sekalian, para ulama tuh nggak ada ceritanya loh. Mereka punya kesombongan. Tawadhu, biar kata udah nyampe kemana tahu juga. Tawadhu luar biasa, teman-teman saya sekalian. Tawadhu sampai sakaratul maut. Tawadhu sampai sakaratul maut. Ada seorang ulama meninggal dunia. Keluarganya mentalkin, la ilaha illallah. Nggak bisa. Sampai ditalkin segala macam. Sampai akhirnya keluarganya tuh bilang kayak begini, Abah, kalau Abah nggak bisa ucapnya karena lisannya memang udah nggak bisa bergerak, sekurangnya Abah tunjuk tangan deh, biar kita tahu bahwa Abah mati husnul khotimah. Enggak juga. Sampai akhirnya meninggal dunia. Keluarganya sedih semua, nangis semuanya. Karena nih kenapa nih ulama besar tapi lidahnya nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Malam harinya salah satu dari mereka diimpiin abahnya dalam keadaan senang, enak dalam kuburnya. Tolong bilangin semua keluarga saya nggak usah khawatir, saya senang di sini, saya enak di sini, saya mati husnul khotimah. Terus kenapa kok ayah tadi tuh nggak mau mengucap kalimat la ilaha illallah pakai lisan ayah? Karena memang lisannya udah nggak bisa gerak lagi, udah nggak bisa gerak lagi. Terus kenapa ayah nggak bisa juga nunjuk tangan? Emang nggak bisa juga ya? Bisa. Kenapa ayah nggak lakukan? Setan sebelah. Setan bilang, tunjuk tangan kamu dong, biar orang tahu kalau kamu itu matinya husnul khotimah. Biar orang tahu nih, jangan sampai orang nggak tahu siapa kamu. Sampai sakaratul maut loh, diajakin buat riak. Sampai sakaratul maut, setan nih nggak putus asa buat ngajakin orang buat riak sekurangnya. Dia bilang, bapak nggak mau nurutin si setan, saya nggak mau nurutin setan. Jadi masih lebih mending keluarganya sedih, nanti bisa kasih tahu belakangan, daripada kena ujub, kena ria, ngikutin setan. Luar biasa ya.
Kita kalau digodain setan kayak begitu, nggak kayak gitu aja kita udah ke bawah. Gimana ya? Wah, ntar gimana dong Ustaz? Tenang, setan kita nggak segitu ahlinya. Kan setan emang disesuaikan sama tingkatannya. Itu setannya ulama, ya maksudnya ulama, setannya juga yang ikut sama dia setan ulama. Setan yang godain kita kelas-kelas bawah. Tenang aja ya, yang penting kita terus jaga diri, terus bisa hindari semua hal-hal yang nggak baik insyaallah. Sombongan, teman-teman sekalian. Terus tuh ngajakin, aduh setan luar biasa tuh. Batarul haq wa ghamtun nas. Para ulama jagain hati dari nggak sampai nggak pernah mau batarul haq, sampai luar biasa benar. Habib Hasan bin Ahmad Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahib Hurairah, dari para ulama-ulama kalangan Attasiyah, kalangannya keturunannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas alaihi ridwanallah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ratib Al-Attas, teman-teman sekalian. Nah, itu kan punya keturunan-keturunan yang menempati tempat munsib. Apa tuh munsib? Munsib tuh jadi kayak pimpinan kepala suku. Munsib itu kepala suku ya. Kepala sukunya Al-Attas, ada kepala sukunya Al-Idrus, kepala sukunya Al-Haddar gitu di kota sana ya, di Hadramut, di negeri Hadramut. Tapi mereka memilih kepala suku bukan main-main. Memang kepala suku yang ulama-ulama juga. Yang sekarang masih hidup nih, ada kepala suku dari Al-Haddar yang sekarang namanya Habib Ali bin Umar atau Umar bin Ali gitu. Ali bin Umar kalau nggak salah. Ali bin Umar Al-Haddar. Itu teman-teman sekalian tiap hari hatam satu hataman Quran. Tiap hari. Hatamin satu hataman Quran, dan itu amalan beliau dari sejak muda, dari sejak sebelum menikah sampai sekarang. Masih ada berapa kali kami alhamdulillah berjumpa dengan beliau. Ya, mudah-mudahan ya orang-orang soleh ini jadi paku-pakunya bumi nih, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, atau satunya Habib Hasan bin Ali Al-Attas ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau nggak salah nih cerita ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan penyebutan nama, saya minta maaf kepada para ulama yang saya sebutkan. Sedikit sekalian saya muliakan, beliau ini pernah satu waktu lagi sholat sunnah di masjid, di mana di masjid tersebut teman-teman saya sekalian, beliau yang biasa mengimami sholat, beliau yang punya majelis di sana, gitu ya, beliau yang jadi imam, bahkan bukan cuman imam daerah, bukan cuman imam di masjid tersebut, tapi ulama terbesar di daerah situ. Kayak misalnya kalau di Hadramut sekarang mungkin Habib Umar bin Hafid, seperti itu loh, begitu ya. Jadi sekalian, yang semua orang hormat sama beliau luar biasa. Ada musafir, ceritanya ada musafir lagi numpang sholat di situ. Beliau lagi masuk sholat, bukan waktunya sholat, udah selesai sholat, orang lagi pada bubar-bubar. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, saudara sekalian, orang yang punya karomah bisa ngelipet waktu. Jadi kalau beliau sholat di waktu kita kelihatannya kayak cepet sholatnya, padahal kalau di waktunya beliau enggak. Kan begitu. Menurutmu nih ya, yang katanya setiap malam punya sholat 1000 rakaat, banyak loh itu, Robiah Adawiyah, Faqihul Muqaddam, Muhammad bin Ali Bali, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Teman-teman kerjain dah, nggak bakalan keburu. Nggak bakalan keburu. Kamu secepat-cepatnya sholat, nggak bakalan keburu dapat 1000 rakaat semalam. Nggak bakalan, cobain. Walaupun nggak bakalan menyobain juga bisa. Malam itu kan ada batas waktunya, dari habis isya ya sampai ke subuh. Kamu nggak usah makan, kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu nggak usah tidur, sholat terus cepet gitu sholatnya, nggak keburu 1000 rakaat, nggak keburu, paling bisa 100 rakaat aja udah bagus.
Apalagi bangsa model kayak kita, kalau terawih ngitungin rakaat mulu. Nih teman-teman saya sekalian, nah kenapa mereka keburu? Bahkan bukan cuman itu amalan yang mereka kerjain. Ali Zainal Abidin selain punya kayak gitu, selain punya 1000 rakaat, punya juga sedekah. Kapan dikerjain? Di waktu malam. Nah kapan sholatnya, kapan sedekahnya? Ini karena mereka punya karomah namanya itu ya, karomah ngelipet waktu. Sehingga kalau kita ngeliatin sholatnya di waktunya kita kayak cepat, padahal di waktunya mereka mah enggak, kan waktunya dikasih berkah, dikasih panjang waktunya, begitu kan? Teman-teman sekalian saya muliakan, kayak mukjizatnya Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj, nah itu malah lebih lagi, bukan cuma dilipat, keluar dari batas waktu, keluar dari batas tempat, kan begitu ya? Nah ini nih Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau lagi sholat sunnah, kelihatannya cepat dalam pandangan si orang awam ini. Dan mereka nggak suka pakai baju-baju yang memperlihatkan kayak ulama-ulama gitu, nggak, biasa aja. Ya kalau memang waktunya harus khutbah Jumat, pakai pakaian yang pakaian sunnahnya khutbah, oke. Tapi kalau enggak, ya biasa aja. Kalaupun pakai imamah, imamahnya bukan yang tebal-tebal yang gede-gede gitu, enggak. Biasa aja mereka. Si orang awam nih ngeliatnya, sholat cepet bener nih. Si musafir nih yang dari tempat lain, dia nggak tahu siapa yang lagi dikatain. Sampai habis selesai sholat dibilangin, pak nyembah Allah juga yang kayak gitu, yang sopan malah. Musafir ini ya, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau negur orang hati-hati. Kalau negur orang hati-hati, ya kan? Kalau kamu kiranya nggak tahu-tahu gitu, mendingan nggak usah. Kecuali kalau misalnya kita tahu memang, oh dia ngaji barengan sama kita, iya kan? Ngajinya sama-sama sama Ustaz Salim. Ini kok kalau sholat mukenanya dibentangin dulu nih buat sujud di atas mukena, padahal itu kan nggak sah menurut Imam Syafi'i. Kita bilangin, yang biasa ngaji tempatnya Ustaz Salim makan, iya benar. Saya pernah dengar loh katanya Ustaz Halimah gini, gitu kan ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang namanya sholat itu adalah meletakkan dahi di tempat sujud. Nah jangan sampai ada antara kita sama tempat sujud dengan sesuatu hal yang bergerak dengan gerakan kita, salah satunya mau kena gitu. Saya pernah dengar Ustaz Halimah kayak gitu sih, gitu. Itu jauh lebih enak teman-teman saya sekalian, betul apa enggak? Daripada yang ente bukannya udah ngaji, kenapa masih salah? Ini nggak boleh pakai sujud. Makanya kalau ngaji tuh didengerin pakai kuping. Kalau negur orang yang benar, teman-teman saya sekalian, apa-apaan jangan pakai hawa nafsu dan pakai hawa nafsu. Nggak usah, biasa aja gitu. Jangan menampakkan kayak kita yang udah kemana gitu kan? Ya. Kalaupun nama saya dibawa, itu hanya karena agar orang tersebut lebih yakin, gitu aja kan? Gitu kan ya? Sama kayak saya juga suka bawa namanya Habib Zain bin Smith misalnya, Habib Umar bin Hafid, bukan karena apa-apa, cuman agar teman-teman bisa lebih yakin, karena ini memang bukan pendapat saya, tapi pendapatnya mereka, kan begitu? Begitu ya. Jadi nih Habib Hasan habis selesai sholat, dia ngomongin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dia bilang, ente kalau sholat nggak boleh tuh kayak begitu. Sholat cepet-cepet nggak sopan sama Allah, kayak capung cebok. Habib Hasan lo ini, Habib Ahmad lo ini, yang biasa ngimamin di masjid situ, yang biasa punya majelis di masjid situ, yang semua orang sedaerah Hurairah ngajinya sama beliau, digituin. Coba bayangin kalau kita seperti Habib Ahmad kemudian digituin orang. Ente siapa? Orang baru di sini. Kamu siapa? Kan begitu ya? Kamu nggak tahu siapa saya? Kan begitu tuh bahasanya. Ya Allah, rasanya kayak pengen ngomong kayak begitu kan gitu. Kalau kita, tapi Habib Ahmad nggak gitu. Kata Habib Ahmad, oh iya, coba deh sekarang liatin dong, Ana mau sholat lagi kalau gitu. Coba ente liatin sholat Ana udah bener apa belum. Sholat lagi di depan orang ini 2 rakaat, dan bukan juga mau menghina-hina orang ini gitu, enggak. Tapi sholat lagi dengan waktu yang waktunya orang umum, begitu kan ya.
dalam pandangannya nggak cepat. Udah habis selesai sholat, nanya gimana sholat aneh tadi. Nah bener, tapi kalau sholat lagi kayak gitu tuh, jangan yang kayak yang pertama. Ya akhir, makasih banyak ya, makasih banyak, doain Ana biar sholat Ana diterima sama Allah. Aneh doain. Lagu bener nih kan. Tuh teman-teman saya sekalian, kalau kita lagi kayak begitu tuh, sebenarnya kita juga kedengeran belagu banget loh itu. Cuma suka nggak berasa aja. Keluar nih beliau, si orang ini juga pas keluar juga. Begitu di luar ada beberapa orang kenal sama Habib Ahmad. Memang semua orang kenal ya. Begitu beliau keluar, ada orang-orang yang lagi pada duduk segera berdiri untuk nyalamin Habib Ahmad. Salamin tuh, salamin Beb, doain Beb, dia heran. Dia lihat. Nanya yang sebelah, numpang tanya dong. Kenapa emang? Tuh siapa sih tuh? Yang mana? Yang disalamin orang? Dia nggak kenal. Iya siapa tuh? Habib Ahmad bin Hasan namanya udah terkenal kayak Habib Umar bin Hafid gitu loh. Namanya Ustaz. Ya Allah, kualat ini ya Allah. Ya Allah malunya, ya Allah malunya. Biasa aja merekanya, masya Allah. Tuh lama ya. Asli emang kayak begitu. Nggak merasa dirinya sesiapa, nggak merasa dirinya apa-apa. Masya Allah, masya Allah. Tawaduk teman-teman saya sekalian. Tawaduk. Karena faham yang punya sombong cuma Allah. Yang boleh sombong cuma Allah. Cerita siapa lagi ya? Habib yang nulis kitab, Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, ini sering saya ceritain. Ada orang rada bahlul anak, disuruh sama bapaknya, "Nak, nih pisau udah rada tumpul nih, tolong dong bawain ke Haddad." Haddad itu artinya tukang besi. Keluar nih orang nih. Keluar orang ini, terus habis itu si anak ini keluar pergi nanya-nanya sama orang di satu daerah. "Di mana rumahnya Haddad?" Orang nanya, "Rumahnya Al-Haddad." "Iya, di mana rumahnya?" "Di Al-Hawi." Bukan Al-Hawi sini, Al-Hawi sono. Al-Hawi di Hadramut. "Oh, sebelah mana? Deketnya masjid ini. Oh iya." Orangnya yang nanya, yang ditanya, maksudnya Al-Haddad, Imam Al-Haddad. Si anak maksudnya Al-Haddad adalah tukang besi buat najemin pisau. Salah persepsi, karena si anak nih ditanya rumahnya Al-Haddad. Orang kan nyebut Imam Al-Haddad aja tuh kan dengan rasa Al-Haddad gitu kan. Si anak karena bahlul nggak bisa bacain ekspresi, nggak bisa peka gitu kan, karena memang rada-rada kurang gitu anaknya. Dia bilang rumahnya Al-Haddad. "Iya benar. Di mana tuh?" "Ah, sebelah sana di Al-Hawi." "Ente kesini tuh sebenarnya." "Ah tuh." Berangkat nih anak bawa pisau, minta ditajemin. Ketok-ketok pintu. Nah kan dia memang orang ini tuh kurang ya. Dia nggak lihat rumahnya, ini kan ke rumahnya ulama rada kelihatan ini gitu ya. Dia nggak ada. Dok. Dibuka, pas yang buka Imamul Haddad. Insya Allah kan. Habis itu dia ngomong ini rumahnya Haddad. Iya. Ini anak nih nggak ngeliat gitu yang dihadepin. Saya salah rumah kan pastinya ngerti ya. Itu tadi orangnya agak kurang gitu. Dia bilang, "Ini rumahnya Haddad." "Iya." "Mana orangnya?" "Aneh Haddad." "Oh, nih kata bapak suruh tajemin pisau." Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penulis kitab, ulama terkemuka, ulama terbesar, dianggap sebagai mujaddidul ummah, sebagai pembaharu umat. Per 100 tahun ada mujaddidnya kata Nabi Muhammad. Per 100 tahun ada pembaharu umat Islam, ulama yang seperti menempati cahayanya Nabi Muhammad gitu. Masa itu Imamul Haddad, kata orang bilang Imamul Haddad suruh najemin pisau. Gimana cara Imamul Haddad ngelihatnya? Nggak ada.
Alhamdulillah. Ya khair, diambil sama Imamul Haddad. Kapan bisa diambil? Si anak nih. Besok boleh deh jam segini, gitu kan? Ya khair. Yang tajam ya, kata bapak. Pulang, besoknya diambil, kan gitu ya? Tanyain bapaknya kapan bisa diambil? Nah, besok katanya Pak. Oh ya khair. Bapaknya besoknya nyuruh anak itu lagi sambil ngasih duitnya. Ini nak buat bayarnya. Khair Pak. Halo. Tok 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 tok. Dibukain sama Imamul Haddad. Yang kemarin mau ngambil pisau, iya benar. Kasihin pisaunya, nih nak, udah ditajemin. Nanti kalau kurang tajem bawa lagi kemari. Udah disuruh orang buat najemin, kan begitu ya? Hajatnya orang yang bisa dikerjain, kerjain. Habis selesai, dia kasih ini duitnya dari bapak. Oh nggak usah nak, alhamdulillah. Nggak usah duitnya. Oh ya udah, kasih ya. Iya. Nyampe di rumahnya dia bilang, nih Pak pisaunya Pak, nih Pak duitnya Pak. Untung gak ditilep, nggak dibuat beli jajan ciki di warung ya. Dia bilang, nih Pak, nih duitnya. Orangnya nggak mau Pak kasih duit. Nah tunggu sebentar. Tukang besi mana yang kagak mau dikasih duit? Tukang najemin pisau di mana yang nggak mau dikasih duit? Nggak tahu, emang orangnya nggak mau Pak kasih duit. Siapa tuh yang nggak mau dikasih duit? Orang kan kerja itu kan mau buat dikasih duit, ya kan? Siapa ya? Kamu datang ke yang mana? Yang rumahnya di Al-Hawi Pak? Al-Hawi. Al-Hawi itu daerah kecil, semua orang tahu kalau Al-Haddad di Al-Hawi ya Imamul Haddad gitu. Al-Hawi yang rumahnya sebelah ini. Iya Pak. Gemes si bapak sama tuh anak, ya Allah, dijewer sama dia, dibawa pergi ke rumahnya Imamul Haddad sebelum terjadi kualat-kualat. Bapaknya ngaji sama Imamul Haddad, gurunya disuruh najemin pisau. Ya Allah, dia bawa tuh anak ke tempatnya Imamul Haddad. Ya Allah, ketuk pintu pelan. Habis itu Imamul Haddad keluar. Kenapa? Oh ini anak. Kenapa nak pisaunya? Oh, Imamul Haddad maafin saya, kata si bapaknya. Ini anak saya emang rada kurang-kurang nih. Maafin saya, kata Imamul Haddad. Nggak apa-apa, nggak salah kok, nggak apa-apa. Alhamdulillah anak bisa datengin hajat ente najemin pisau. Alhamdulillah. Katanya kan Allah bakalan bantuin siapapun yang datengin hajat orang. Alhamdulillah. Masya Allah ya, Masya Allah. Nggak ada juga dia bilang makanya anak tuh dididik yang benar. Nggak ada apa-apa. Teman-teman saya sekalian, luar biasa. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau buat saya, guru yang ngajarin ketawaduan dengan tingkatan yang luar biasa, hubababahiyah, Masya Allah, merasa dirinya bukan siapa-siapa, ngelihat dirinya sebagai debu belaka. Beliau adalah permata yang menyangka dirinya debu belaka. Yang kadang-kadang kita nih debu yang menyangka dirinya permata. Ya, permata yang menyangka dirinya debu belaka. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, kutub pada zamannya, sudah meninggal dunia dalam sekitar 15-an tahun yang silam. Lebih ya, 20-an tahun yang lalu beliau meninggal. Enggak 20. Saya sempat ketemu sama beliau 15-an mungkin ya, sudah ya? Habib Abdul Qadir? Sekitar segituan. Belum 20 ya. Beliau Habib Abdul Qadir itu dianggap sebagai kutub zaman tersebut. Kutub itu pemimpin para wali di seluruh dunia di masa hidupnya. Beliau tuh pernah bilang, ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahiyah. Nggak ada perempuan di atas tingkatnya Bahiyah. Itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Teman-teman saya sekalian, orang di negerinya baru disebut aja namanya Bahiyah, senyumnya udah ngembang. Gimana kabarnya Bahiyah? Bahiyah, Masya Allah, Bahiyah.
jauharatna, gitu. Beliau adalah permata yang kami punya, beliau perlian yang kami punya. Semua orang, teman-teman saya sekalian. Dan saya melihat keadaan beliau, tahu pasti bahwa beliau adalah seorang wali. Tahu, baru ngelihatnya aja udah tahu kalau beliau wali. Kenapa gitu? Usia 96 tahun, naik Jabal Nur. Usia 96 tahun, ziarah ke Muhajir Ilallah Ahmad bin Ihsan, naik 200 tangga, naik turun 200 tangga. Usia 96 tahun, nggak pakai kacamata, nggak pakai alat bantu dengar, masih bisa ceramah, masih bisa ngajar. Kalau bukan wali, dari mana ceritanya? Usia segitu, tiap hari berapa juz Al-Quran, berapa puluh rakaat sholat sunnah, tidurnya sedikit. Padahal teman-teman saya sekalian, tulang berbalut kulit, kurus, kecil beliau. Masya Allah, Masya Allah. Bajunya cuma dua, yang satu dipakai, yang satu dicuci. Itu aja. Kalau dikasih yang baru, yang lama kasihin orang. Seringnya malah ditolak. Ada orang ngasih, tolak. Kasihin aja sama yang lebih perlu. Ada seorang kawan mau ngasih hadiah sesuatu gitu, bapak perlu apa sih? Nggak perlu saya, nggak perlu bapak saya mau ngasih hadiah. Apaan ya? Nggak usah. Saya mau ngasih Quran. Jangan, saya punya Quran saya dari Habib siapa gitu kan, nggak bisa digantiin. Saya mau ngasih tasbih. Jangan, tasbih saya dari Habib siapa gitu, nggak bisa ganti. Saya mau ngasih sejadah saya dari Habib siapa, nggak bisa ganti. Ya ampun, ya ampun. Terus bapak saya kok pengen mau ngasih hadiah, bapak apaan? Uang gimana bapak? Jangan. Dia bilang, kamu mau bantu saya? Iya bapak. Kamu mau tolong saya? Iya bapak. Apaan bapak perlu apa? Tolong saya dengan jangan memperpanjang hisab saya. Tolong jangan kasih apa-apa sama saya. Cariin yang lebih perlu banyak. Masya Allah. Gimana bukan wali yang kayak begitu? Hidup di zaman ini loh. Gimana bukan wali yang kayak gitu, teman-teman sekalian? Mau ketemu apaan coba kalau bukan wali ke orang kayak begitu? Bukan kasih Allah, dari mana ceritanya gitu? Tapi beliau bersama dengan kemuliaannya, bersama dengan keagungannya, menyangka dirinya debu belaka. Nggak bisa yang namanya dengan orang muji beliau. Dia nggak tahu siapa saya. Ditinggal kamu kalau muji apa? Kalau salaman nih setengah mati ditarik sama beliau. Gitu. Kayak orang kalau nggak kenal yang kayaknya sombong. Secara beliau kan sudah sangat tua. Orang sama orang tua kan biar apa-apa juga mesti cium. Beliau kayak ditarik, kayak yang nggak suka gitu kesannya. Padahal sih emang karena beliau merasa bukan siapa. Kalau sholat berjamaah nggak pernah mau jadi imam. Nggak pernah mau jadi imam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai pernah nih ceritanya. Sesudah saya deket sama beliau, itu juga deketnya gara-gara pakai siasat. Gara-garanya saya pertama kali ketemu beliau nangis Bombay. Tahu nangis Bombay gak? Nangis habis motong bawang bombay itu. Nangis sampai gerung-gerung tuh saya. Padahal nangis motong bawang nggak gitu juga ya. Gara-garanya saya tuh habis kawin tahun 2002, saya balik lagi ke Tarim. Jadi saya itu dulu sekolah dari tahun 1998, lagi kerusuhan tuh. Saya berangkat tuh, saya tinggalin Jakarta dalam keadaan rusuh. Nggak apa-apa, saya bukan gubernur. Lagi krisis moneter. Saya berangkat tuh Oktober tuh, tahun itu 1998. Saya berangkat, saya belajar tuh di sana 98, 99, 2000, 2001. 2002 saya pulang. Tahun 2002 saya pulang, saya dikawinkan. Habis kawin, dapat 2 bulan, rencana saya mau balik lagi ke sana, dapat 3 bulan gitu. Hubabah Maryam datang ke sini. Saya diminta untuk terjemahin beliau. Akhirnya saya terjemahin. Sampai 2 bulan kemudian Hubabah Maryam pulang ke Madinah, saya berangkat pulang ke Tarim. Hari pertama saya di Tarim, namanya kan santri itu teman-teman saya sekalian, kalau datang ke pondok pesantren itu mesti yang pertama kali dilakukan sowan ke Bunyai, sowan ke dalamnya kiai kan gitu ya.
harus ketemu gitu sama bunyainya. Jadi kalau nggak ketemu sama bunyainya kayak orang masuk ke rumah tapi nggak pakai izin, kayak nyelonong gitu kan. Jadi saya datangnya malam, akhirnya saya tidur dulu, besok paginya saya baru tuh rapi-rapi saya pergi ke rumahnya Hubabah Nur. Nyampe di rumahnya Hubabah Nur udah lagi sarapan, lagi mau siap-siap mau pergi gitu. Beliau ahlan wa sahlan, kaif halik Hubabah, kaif halik Halimah Indonesia, udah nyapa ini apa segala macam gitu. Saya udah bilang kalau saya udah datang, gimana penerbangannya, ya udahlah pokoknya udah sampein lah beberapa hal, orang Indonesia berkirim salam Hubabah begini gitu segala macam. Habis itu Hubabah bilang kayak gini, kita juga Halimah baru pulang dari Oman. Habis itu beliau senyum lebar gitu bilang, walhamdulillah ma'ana jawharat Oman, dan alhamdulillah permatanya Oman bisa kita bawa. Saya begitu ngomong kayak gitu udah langsung paham siapa yang dimaksud. Semua orang tuh julukin Hubabah tuh permata, teman-teman saya sekalian. Permata, coba kebayang nggak sih? Permata yang menyangka dirinya debu belaka tuh beneran emang. Kata Hubabah gitu, ma'ana jawharat Oman, bersama dengan kita bawa nih permatanya Oman. Saya begitu dibilang kayak begitu, saya nggak yang lihat tuh Hubabah permatanya kayak apaan, kagak. Saya paham siapa yang dimaksud Hubabah. Saya bilang Hubabah iya mana, saya juga langsung senyum. Kenapa? Karena saya bayangin selama ini tuh orang Oman cintanya sama Hubabah iya top banget dah, sampai banyak banget anak-anak dikasih nama Bahia hanya karena agar mirip sama Hubabah Bahia, hanya biar kayak Hubabah Bahia, dapat berkahnya Hubabah Bahia, kayak gitu loh teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu udah begitu denger kan Jawharat Oman, wih Hubabah Bahia nih, jadi Hubabah Bahia bisa ada di sini nih Hubabah gitu kan. Katanya Hubabah Nur lagi nunggu di mobil tuh, lagi nungguin saya. Bentaran saya sarapan selesai nih, kita mau berangkat majelis Halimah. Oh ya udah deh, seneng banget kan saya. Saya bilang saya boleh ketemu Hubabah Bahia, fadhali, dia gitu. Saya pergi gitu, maksudnya cepetan temuin gitu. Saya nih teman-teman saya sekalian, dari banyaknya dengerin cerita tentang Hubabah Bahia, kemuliaannya Hubabah Bahia, Habib Abdul Qadir ngomong begini, Habib ini ngomong begini, udah kayaknya udah perempuan paling solehah zaman inilah. Itu saya baru lagi jalan aja senyum, saya tuh udah yang kayak orang ketemu sama idolanya yang gimana gitu, udah yang senengnya luar biasa. Saya kira banget ya Allah, Hubabah ya Allah, emang ya nasib banget deh pas pulang Hubabah ya lagi ada di sini, ya Allah makasih ya Allah, udah girang banget. Saya buka pintu pelan-pelan, Hubabah ya di kursi gitu. Terus saya bilang sama Hubabah ya, Hubabah ya, saya bilang gitu, nggak pakai noleh. Assalamualaikum Hubabah ya. Waalaikumsalam. Ana Halimah Lidrus. Mungkin kata Hubabah, siapa yang nanya? Lo kira siapa? Gitu ya. Tapi maksudnya enggak, beliau enggak ngomong apa-apa. Cuma maksudnya tatapannya itu kayak enggak ada yang terus kenapa nih? Kamu ada perlu apa atau apa gitu. Saya ambil tangannya dong. Saya mau salim gitu, terus sama beliau ditarik. Udah nih, Atin udah. Gak boleh Halimah, ujian. Sabar, ini ujian, sabar. Saya kemudian bilang sama Hubabah, sami'ti anki katsir. Saya banyak dengar cerita tentangmu. Maksudnya walaupun kelihatannya saya nggak kenal nih, tapi ini saya udah kenal banget loh sama Hubabah, kayak gitu loh. Maksudnya saya sangat ingin berjumpa denganmu, dan ini adalah sebuah karunia bahwa saya bisa ketemu sama kamu gitu. Diam aja. Wah, hati saya udah yang duk gitu ya, udah nggak enak gitu. Perasaan saya udah kayak mau nangis nih, air mata nih udah kayak ngembang gitu. Tapi saya tahanin aja kan. Abis itu udah nih terakhir deh, udah nih. Hubabah id'ili. Saya bilang, doain saya. Itu teman-teman saya sekalian, ya Allah, itu momen yang benar-benar gak akan saya lupakan seumur hidup. Hubabah ya, dengan tanpa menoleh, dia ngomong sama saya kayak begini nih, id'i rabbish, mafish ma'a akrab, itu tuh
Doa aja sendiri. Kamu nggak punya Tuhan buat kamu doa. Doa aja sendiri. Kamu nggak punya Tuhan buat kamu minta. Itu rasanya kayak udah deh, kelar saya. Saya tutupin pintu pelan-pelan. Habis itu saya jalan ke Daruzaro, nangis gerung-gerung saya sepanjang jalan. Nangis gerung-gerung. Nangis sepanjang jalan, teman-teman. Ya Allah, sekarang saya bisa ingatnya dengan ketawa, tapi hari itu nyesek dada saya. Bener-bener kayak yang, ya Allah, Halimah, kamu pikir kamu tuh siapa? Ya ampun, ya pasti aja lah Baba tahu siapa kamu, tahu dosa-dosa kamu kayak gimana, makanya kamu digituin sama Baba. Dikutuk oleh diri sendiri. Pernah tau nggak perasaan kayak begitu? Itu nyesek banget tuh kayak gitu. Pulang saya, mata saya udah tuh, sampai saya datang ke kamar kan, saya kayak gitu masih nangis, belum berhenti. Teman saya nanya, ya Allah Kak, kenapa Kak? Kak Ima kenapa Kak? Ada teman saya nih yang ustazah juga, kami satu kamar hanya berdua, yang lain satu kamar ber-30. Karena saya ustazah, ya, bukan sombong, cerita kenyataan. Teman-teman saya sekalian, jadi hari terus dia bilang gitu, Kak Ima kenapa sih Kak nangis kayak gitu Kak? Saya bilang, ya Allah udah ini kan, udah dikasih minum, ditenangin gitu. Dia bilang kan, saya cerita lah tentang urusan Ubabah ya. Ubabah tuh ngeliat saya apa ya, anjing kali ya, gitu kan. Wah udah deh bawa perasaan sendiri, baper. Jadi sekalian, teman saya giliran dengar kayak begitu ngakak abis-abisan. Ya ampun Kak, ini bukan tentang kamu. Ubabah Bahiyah emang kayak begitu. Kayak gitu gimana saya bilang? Ubabah Bahiyah itu ketika ngomong kayak begitu, Kak Ima jangan pikir Ubabah Bahiyah berbicara itu karena memikirkan hal lain. Enggak, bicara kayak gitu emang kayak gitu. Ketika beliau bilang mafish ma'ikrab tad'u ilai, Ubabah tuh kayak yang, ngapain kamu minta doa sama saya? Kamu mungkin lebih dicinta sama Allah daripada saya. Kamu kalau doa minta sama Allah, doa kamu pastilah lebih diijabah daripada saya. Kenapa kamu harus minta sama saya? Berdoalah sendiri. Nak, doamu lebih mustajab daripada saya. Kamu nggak tahu kan siapa saya? Betapa sangat besarnya dosa-dosa saya. Kamu nggak tahu kan? Maka berdoalah sendiri. Nak, kamu lebih mungkin mustajab doanya. Gitu maksudnya Ubabah Bahiyah. Jangan pikir Ubabah Bahiyah lihat kita kayak anjing makanya ngomong kayak gini. Nggak ada. Ubabah Bahiyah ngomong sesuatu, emang yang dimaksud sesuatu itu. Nggak ada yang lain. Dia adalah orang yang paling suudzon sama dirinya sendiri dan paling husnudzon kepada orang lain. Keren. Selalu suudzon kepada dirinya sendiri dan selalu husnudzon kepada orang lain. Selalu menganggap orang lain mulia dan pantas masuk surga, sementara melihat dirinya sebagai orang nomor 1 yang akan masuk neraka. Tuh Ubabah Bahiyah. Jadi Kak jangan punya perasaan macam itu. Kemarin Kak, katanya nih, kata teman saya nih, kemarin Kak di majelis Ubabah Nur bawain puisi tentang Ubabah Bahiyah, bawain syair. Ubabah Bahiyah duduk di situ nggak paham kalau yang dimaksudkan beliau. Itu ya, dari suudzon nama dirinya sendiri sampai nggak paham bahwa puisi itu ditujukan kepada dirinya, dikirain buat orang lain. Kalau kita kan kagak, kadang kebalik, dikirain orang lagi muji kita padahal lagi muji orang lain. Geran. Teman-teman sekalian saya muliakan, sampai ketika Ubabah Nur dengan terang-terangan mengatakan bahwa engkau memang Bahiyah seperti namamu Bahiyah, kau berasal dari Salalah. Ubabah Nur begitu paham, Ubabah Bahiyah langsung berdiri, ninggal majelis tersebut dan nggak balik lagi. Kayak yang, Nur, kamu nggak kenal siapa saya. Langsung berdiri beliau, kemudian pergi ninggalin begitu. Tawadhu di tingkatan langit ke-7. Tawadhu, sebenar-benarnya tawadhu. Bukan tawadhu untuk meninggikan diri, bukan merendah untuk ditinggikan. Nggak apa-apa. Saya mau udah di sini aja. Padahal dalam hatinya, pantasnya memang saya duduknya di depan. Itu namanya merendah untuk ditinggikan. Nggak apa-apa kok. Saya tuh orangnya nggak apa-apa. Saya orangnya sederhana. Nggak apa-apa.
Padahal dalam hati saya tuh nggak pernah kayak begini. Kamu seharusnya begini, begitu, begini gitu. Oh, tuh. Ya Allah, ya Allah. Ya. Itu hakikat tawadhu, teman-teman saya sekalian. Saya berapa hari mikirin caranya. Ya ampun, ini ada orang mulia di sini. Jangan sampai saya nggak bisa dapetin kemuliaannya. Jangan sampai saya nggak dapetin ilmunya. Jangan sampai saya nggak dapetin berkahnya. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Saya sampai bayangin kalau saya jadi hubabahiyah dengan ketawaduan yang kayak gitu, gimana cara yang pas buat deketin saya? Saya bayangin kalau saya hubabahiyah, kira-kira saya akan senang sama orang kayak gimana? Oh, orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya punya sesuatu untuk dibagi kepada orang lain gitu loh. Maksudnya orang yang bisa melihat orang lain dengan cara yang dia mau, kan gitu. Akhirnya saya pikir saya tahu deh. Oke, bismillah. Hubabahiyah habis selesai sholat. Sholatnya di tempat kita nih, Darussalam nih. Saya samperin. Hubabah, saya bilang nih, Hubabah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa Hubabah. Iya. Itu kan caranya. Betul nggak? Caranya deketin orang tawadhu dengan tawadhu yang asli, kayak gitu. Kayak gitu. Malah dianya direndahin. Ya Allah Hubabah, mudah-mudahan Allah kasihani Hubabah. Keren nggak? Saya doain Hubabah loh biar dikasihani sama Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa Hubabah. Mudah-mudahan Allah kasih lapang hati Hubabah. Mudah-mudahan Allah sayangin Hubabah. Saya bilang gitu. Itu Hubabah langsung noleh. Udah saya doa panjang lebar nih. Mudah-mudahan diampunin dosanya. Mudah-mudahan aibnya ditutupin. Padahal dosa-dosa apaan coba? Aib-aib apaan? Mudah-mudahan hati Hubabah dibersihin sama Allah. Nuduh hatinya kotor kan? Kita aja kalau didoain kayak begitu kita gak tersinggung. Mudah-mudahan hatimu dibersihin sama Allah. Maksud lo? Hati saya kotor gitu. Liatin hati kamu tuh. Tiba-tiba Halimah Al-Idrus bilang sama Hubabahiyah, mudah-mudahan Allah bersihin hati Hubabah. Memang ngadepin orang tawadhu masih sombong. Jadi teman-teman saya sekalian, maksudnya sombong yang kayak gitu ya. Tapi saya rasa orang yang perlu dihadepinnya kayak gitu cuman Hubabahiyah doang dah. Yang lain gak pernah saya dapetin orang cara ngedeketinnya dengan direndahin kayak gitu. Beneran dah, gak pernah saya ketemu. Kalau sama yang lain kita mesti sopan, mesti santun, mesti bener, mesti minta doa, mesti tawadhu, teman-teman saya sekalian. Gak ada ceritanya kita mau deketin Hubabah Nur kemudian songong-songongan kayak gitu, ya gak? Gak pantas gitu. Mau denger, mau iniin siapa, kita pakai bahasa gimana, gak bisa, gak bisa. Hubabahiyah doang yang bisanya dideketin dengan cara seperti itu dan berhasil. Kalau enggak, yarhamukillah, gak bakalan. Teman-teman sekalian, jadi saya pokoknya itu mudah-mudahan Allah bersihin hati Hubabah, mudah-mudahan Allah ampunin dosa Hubabah, mudah-mudahan Allah tutup semua aib Hubabah, mudah-mudahan Allah sayangin Hubabah, mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan menerimamu sebagai umatnya Hubabah. Saya bilang kayak gitu, berkenan menerima Hubabah sebagai umatnya. Langsung oleh Wenci kemana? Kata Hubabah kayak gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga dikasih kayak gitu. Dalam hati, amin. Habis itu nanya, incimin, politik nih namanya, taktik ya, taktik. Incimin kata Bapak kayak gitu. Kamu siapa? Halimah Al-Idrus. Saya Halimah Al-Idrus. Udah tuh, habis itu baru tuh Bapak. Kalau apa-apa, Vin Halimah Al-Idrus, ya Allah, itu ya nama saya jadi kedengeran merdu. Dipanggil sama Hubabahiyah, Masya Allah, teman-teman saya sekalian, seneng banget. Satu hari kami lagi ada di hataman Masjid Ar-Riyadh, Masjid Riyadh di Sewun. Kami punya hataman malam 27 kalau nggak salah ya. Beliau hataman Quran, hataman taraweh bulan Ramadan. Itu semua ulama semuanya pergi ke Sewun. Semua orang pergi ke Sewun. Jalanan penuh orang sholat taraweh teman-teman saya sekalian. Dari awal malam sampai hampir jelang subuh. Jadi acaranya dari buka puasa bersama sampai ke taraweh bersama, sampai ke sahur bersama.
Keren ya. Nanti ada ulama-ulama bicara begini begitu segala macam. Ada dikarak ulama-ulama, pokoknya seru banget dah. Nah saya tuh malam itu barengan sama Hubabah Bahiyah ceritanya. Sampai di bagian sholat taraweh, saya sebelahan sama Hubabah. Sebelahan saya sama beliau. Karena menurut beliau kayaknya cuma Halimah yang mengerti gitu. Iya, yang songong sebenarnya ya. Gitu. Jadi saya di situ tuh sama Hubabah Bahiyah. Dari kemarin-kemarinan tuh saya bahasainnya bukan saya mau belajar dari Hubabah, enggak. Mari kita belajar bersama gitu. Jadi saya tuh abisnya yang tadi tuh, urusan yang tadi tuh, abis beliau kenalin saya, tiap saya lihat Hubabah Bahiyah lagi baca Quran di masjid, saya samperin. Saya samperin terus saya dengerin. Saya bilang, Hubabah, saya mau dengerin boleh nggak? Biar kalau ada yang saya tahu dari tafsirnya nih, saya kasih tahu Hubabah. Siapa yang nolak mau diajarin? Jadi itu kata Hubabah, ya khair Halimah. Dibaca nih ayat Quran, baca gitu kan. Ya Allah seneng banget. Abis itu saya kasih tahu, Hubabah nih tafsirnya nih, ini turun ayat ini nih waktu itu kejadiannya gini nih Hubabah. Saya ceritain. Makanya enak kalau punya banyak modal tuh gitu. Ceritain kan segala macam gitu. Udah saya baca, oh masya Allah ya Halimah, masya Allah kamu nih begini segala macam. Kalau yang ayat ini nih saya pernah dengar nih dari keterangannya Habib Ali Habsyi begini begitu begini. Wah, seneng banget kan saya kan. Diajarin banyak. Saya ingat-ingat tuh ceritanya Hubabah ini. Habib ini pernah bilang begini. Oh itu siapanya Habib Umar Hubabah. Itu tuh ininya si ini loh. Dikasih tahu tuh silsilah nasabnya. Saya pernah ketemu tuh Halimah. Beliau hidup dari zaman kapan teman-teman? Jadi ulama yang beliau ketemu itu udah berapa banyak, udah puluh bahkan ratus ulama yang beliau temuin. Masya Allah senang bener. Jadi itu beliau merasa bahwa saya adalah kawannya. Nanti itu karena saya tahu beliau nggak pernah mau ngimamin, saya bilang sama Hubabah Bahiyah, Hubabah saya yang mau ngimamin, tapi nanti Hubabah yang baca doa. Setuju apa enggak? Kalau nggak setuju saya nggak mau jadi imam. Gitu kan? Kita udah ya nggak sholat nih gitu nih. Kata Hubabah iya. Jadi saya sholat ngimamin. Anak Darul Zahra nih semuanya. Habis selesai Hubabah Bahiyah doa. Wah teman-teman pada terima kasih sama saya. Kasih, waduh. Gitu dapat nih doanya Hubabah, dapat berkahnya gitu. Akhirnya sholat raweh nih teman-teman. Jadi saya sebelahan sama Hubabah Bahiyah. Sebelahnya Hubabah Bahiyah ada seorang ustadzah beliau dari Seun, bukan di Darul Zahra ya, di kampungnya dia gitu ustadzah. Terus dia tuh pas ngelihat gini, dia kayak seneng banget gitu kan. Terus dia gini ke belakang gitu, terus ngomong ke saya, Ustadzah gitu. Saya bilang, kenapa? Iya kenapa gitu? Dia bilang, gitu kan, ini Hubabah Bahiyah. Saya bilang, abis gitu dia dari girangnya, dari senangnya, cuman kan nggak tahu cara deketinnya. Saya udah mikir aja, nih jangan sampai salah nih, kesian banget nih gitu. Dia ngomong kayak begini sama Hubabah ya, Hubabah, ya Allah ngimpi apa saya semalam bisa sholat sebelahan sama Hubabah Bahiyah. Mudah-mudahan Allah kasih rasa khusyuk pada sholat saya. Allah ajarin saya bagaimana menghadapnya, karena saya bersebelahan dengan seorang kekasihnya. Saya udah dalam hati gini, lo nggak tahu, aduh. Teman-teman saya sekalian, habis itu waktunya qomat Isya, adzan Isya, Hubabah Bahiyah tarik tangan saya, Cali Halimah, kita pindah yuk. Ya Allah. Kita pindah yuk katanya. Masya Allah, itu hakikat tawadhu teman-teman sekalian. Merasa dirinya debu belaka, padahal beliau adalah seorang dengan tingkatan mutiara paling berkilau. Tuh tawadhu Hubabah Bahiyah. Saya baru tahu yang namanya tawadhu kayak begitu tuh Hubabah Bahiyah. Saya baru ngerti tawadhu tuh apa ketika kenal Hubabah Bahiyah. Itu baru tawadhu. Kalau ceritain orang bagus-bagus semuanya. Kalau ceritain diri sendiri jelek-jelek semuanya. Masya Allah. Ini yang benar-benar. La tuzakku anfusakum wallahu a'lam biman ittaqa. Jangan suka bagus-bagusin diri kamu. Allah tahu keadaan hakikat kamu kayak gimana. Gak usah pakai nyombong-nyombong. Aku tahu kata Allah kamu keadaannya kayak gimana.
Aku lihat saat kamu sholat, kelihatannya sholat, hati kamu kemana-mana. Saya lihat ketika kamu sedekah, padahal pikiranmu biar dilipat gandain hartanya. Saya lihat ketika kamu nutup aurat, tapi hati kamu penuh dengan hal-hal yang buruk-buruk dalam hati kamu. Saya lihat, aku lihat, kata Allah SWT. Maka fala tuzakku anfusakum. Jangan bagus-bagusin diri kamu. Udah mau nipu siapa, kata Allah. Wallahu a'lam. Allah yang tahu siapa yang bersih di antara kita. Allah yang tahu siapa yang tinggi di antara kita. Maka jangan pernah merasa diri sesiapa. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hakikat kepada kita nih, biar ngerti tawadhu nih, biar kata nggak kayak Hubabahiyah, biar nggak kayak Habib Ahmad tadi ya, biar kata nggak kayak Imamul Haddad, tapi seenggaknya gitu tahu hakikat diri. Nah nih teman-teman saya sekalian, saya pernah dengar kajian dari Syekh Umar Khatib. Syekh Umar Khatib, salah satu dari ulama ahli fikih paling terkemuka, salah satu dari ulama ahli fikih paling terkemuka di kota Tarim. Namanya Syekh Umar Al-Khatib. Pintar banget tuh fikihnya. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Romli, di luar kepala semua. Satu hari beliau ada ceramah, beliau bilang begini nih. At-tawadhu minan nabi fa huwa tawadhu. Dia bilang tawadhu dari Nabi Muhammad itu tawadhu. Tawadhu dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu tawadhu. Imamul Haddad tawadhu itu tawadhu. Tawadhu dari Hubabahiyah itu tawadhu, teman-teman saya sekalian. Amma tawadhu minan falaysa bitawadhu. Kalau tawadhu dari kita nih, kita merendahkan diri, bukan tawadhu. Fa innama huwa ma'rifatu qadrin nafs. Itu namanya baru tahu diri. Bukan tawadhu. Tawadhu tuh menempatkan diri lebih rendah daripada posisi yang seharusnya. Itu tawadhu. Nih ya, diri nilainya 5, kita ngelihat diri kita nilainya kayak 2. Itu tawadhu. Sombong ngelihat diri lebih tinggi daripada derajat yang sebenarnya. Kita derajatnya 5, misalnya gitu ya, derajatnya 5, kita ngelihat dirinya tuh di 15, di 30 gitu kan. Nah kalau yang namanya tawadhu itu melihat diri lebih rendah daripada derajat yang sebenarnya. Teman-teman saya sekalian, katanya Syekh Umar Khatib, kalau tawadhu dari kita bukan tawadhu, namanya tahu diri. Sebab setawadhu-tawadhunya kita, hakikatnya masih lebih rendah daripada yang kita tawadhuin. Nggak apa-apa, saya di belakang aja, nggak apa-apa dalam hati kan, padahal sebenarnya saya pantasnya di depan. Nggak ada. Padahal sepantasnya orang kayak kamu nggak ada di dalam majelis, tapi di luar. Nggak bisa masuk di majelis-majelis yang mulia, kan begitu. Jadi setawadhu-tawadhunya kita bukan tawadhu, namanya ma'rifat qadrun nafs, mengetahui nilai diri yang sesungguhnya. Nilai diri yang sesungguhnya. Ya ampun, saya nih duduk di acara maulid, orang-orang nggak tahu siapa saya, nggak apa-apa deh, saya di tengah-tengah nggak apa-apa, atau saya di belakang nggak apa-apa. Dan kita merasa diri kita tawadhu. Nggak tawadhu. Kalau mau ditempatkan sama Allah sesuai dengan posisinya, kamu nggak bisa datang di majelis maulid. Kita nggak datang, nggak diizinin sama Allah. Kotor-kotor kayak kita nggak diizinin buat hadir majelisnya Nabi Muhammad. Betul? Betul? Makanya kita belum bisa tawadhu, teman-teman sekalian. Setawadhu-tawadhunya kita masih di tingkatan ma'rifat qadrun nafs. Tahu diri. Mudah-mudahan dikenalin sama Allah hakikat diri. Udah ngerti benar-benar hakikat diri, tuh baru nanti sama Allah Subhanahu wa taala baru dikasih kemuliaannya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngerasa ya saya tawadhu aja deh, kayak gitu ya, belum tawadhu. Kalau kita ngerasa mesti yang gimana ya udahlah gitu, itu belum, teman-teman sekalian, belum tawadhu. Tawadhu kamu benar-benar meletakkan dirimu di bawah dan tahu bahwa hakikat kamu yang sebenarnya malah justru di bawah daripada itu. Tawadhu, melihat diri bukan sesiapa, melihat diri nggak ada apa-apanya, nggak pantas. Jadi kalau kamu lagi dijelek-jelekin sama orang, kemudian kamu nggak terima,
itu tuh masih sombong namanya. Sebab kalau misalnya masih mau ma'rifatun nafas aja, kita dengerin gitu kan, kita dengerin ini yang diomongin sebenarnya bener semua loh. Kamu nih orangnya kurang ajar, kamu nih sok-sokan, kita dengerin itu padahal bener banget tuh, bener banget tuh. Satu ketika Ibrahim ibn Adham dikatain sama orang, katanya orang gini, ya murain, tukang ria. Ibrahim ibn Adham, ulama terkemuka, dikata tukang ria. Beliau senyum, kemudian deketin orang tersebut. Terima kasih, hanya kamu yang tahu julukan saya yang sebenarnya. Masya Allah, hanya kamu yang tahu nama saya yang sebenarnya, kata beliau, julukan saya yang sebenarnya. Ada seorang ulama, itu baru tawadu nih ya, orang-orang ini kan, dia kayak Ibrahim bin Adham, nggak pernah ria, teman-teman saya sekalian. Dikatain ria, nggak marah beliau. Ini baru namanya tawadu. Ada seorang ulama lagi dikatain, ya kalb, dasar anjing, katanya gitu. Dia bilang, ya Allah, jadikanlah apa yang dia katakan sebagai sebuah kenyataan. Habis itu dia ngomong sama orangnya, terima kasih atas pujianmu, Pak. Maksud kamu gimana sih? Saya tadi tuh nggak muji kamu loh. Saya lagi ngata-ngatain kamu anjing. Gak ada binatang lebih menyenangkan tuannya daripada anjing. Saya kepengen dapat menjadi seorang hamba yang menyenangkan majikan saya, Tuhan saya yaitu Allah SWT. Doakan agar saya menjadi seperti yang kamu sampaikan tadi. Doakan saya agar saya sepatuh anjing kepada tuannya. Gimana nih? Masih jauh banget kan? Tawadu tuh kayak gitu tuh. Wahtigaruhum wazdirahum. Faman ta'adham fi nafsihi wa ujiba biha wahtagara an-nas fastasgharahum fahuwal mutakabbir al-mamqut. Maka siapa yang mengagungkan dirinya dan merasa ujub dengan dirinya, serta dia ihtagaran nas, merendahkan orang lain, wastasgharahum, dan mengecilkan mereka, mengkerdilkan mereka, menganggap kecil mereka semua, fahuwal mutakabbir, maka orang tersebut adalah orang yang sombong, al-mamqut, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.